Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Serliana dari Manajemen 2021. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang sudah saya buat bersama rekan-rekan saya yaitu Habibatul Milah, Sakila Tobri, dan Siska Amelia. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai job description PT Sinar Trijaya. Terdiri dari identitas jabatan. Yang pertama ada nama jabatan HR Division Head. Yang kedua ada divisi yaitu HRD. Yang ketiga ada kedudukan organisasi dibagi menjadi dua, yaitu atasan langsung, presiden direktur, dan bawahan langsung, HR Operation, HR Development, dan External Affairs. Yang keempat ada pemegang jabatan. Berikut ini ada struktur organisasi. Yang pertama ada presiden direktur. Yang kedua ada HR Division Head dibagi menjadi tiga, yaitu HR Operation, HR Development, External dan Internal Affairs. Selanjutnya, 3. Fungsi utama jabatan. Mengelola kegiatan pengembangan sumber daya manusia secara profesional untuk mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan dengan merencanakan dan mengendalikan strategi perusahaan serta menerapkan kebijakan SDM agar mendukung kelancaran operasional seluruh departemen. Selanjutnya, tanggung jawab dan indikator keberhasilan. Tanggung jawab yang pertama ada selection, recruitment, dan employment. Indikator keberhasilannya yaitu kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dapat diimplementasikan secara konsisten. Selanjutnya, tanggung jawab yang kedua yaitu compensation dan benefit. Ketiga, personil administrasi. Keempat, internal dan eksternal affairs. Kelima, ada HR, policies, dan prosedur. 6, ada job design. Ketujuh, ada performance management dan career planning. Kedelapan, ada training. Kesembilan, ada pelaporan. Dan 10 adalah tugas tambahan. Selanjutnya ada wewenang. Bersama direksi menentukan strategi dan kebijakan perusahaan, mengusulkan kepada direksi, dan memformulasikan sistem, prosedur, dan kebijakan HRD secara umum. Melakukan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan seluruh kegiatan divisi HRD. Sebagai wakil manajemen, atas urusan-urusan yang berhubungan dengan HRD, baik internal maupun eksternal. Merekomendasikan kandidat terpilih yang akan diterima sebagai karyawan, menetapkan skala gaji karyawan, merekomendasikan gaji karyawan, baik ketika awal masuk maupun kenaikan gaji tahunan, mengusulkan kepada direksi anggaran tahunan divisi HRD, melakukan fungsi pembinaan, konsultasi, sampai kepada pemberian sanksi apabila dipandang perlu terhadap SDM divisi HRD pada khususnya dan seluruh karyawan pada umumnya. Melakukan penilaian kinerja seluruh karyawan divisi HRD. Memberikan masukan atas kinerja karyawan secara umum di luar divisi HRD. Selanjutnya ada hubungan kerja terdiri dari dua, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Yang pertama ada pihak internal, terdiri dari direksi, manajer departemen, koordinator site, koordinator atau supervisor, dan seluruh karyawan. Pihak eksternal terdiri dari perusahaan asuransi, lembaga training, dinas tenaga kerja, jam sostek, dan pelamar. Selanjutnya ada spesifikasi pekerjaan. Yang pertama, pendidikan minimal S1 sampai S2 manajemen, psikologis, dan law. Pengalaman minimal 5 tahun pada posisi manajer HRD. Selanjutnya ada kompetensi. HRD hard skill. Menguasai aspek-aspek manajemen HRD secara umum, HR strategis, manpower, planning, selection dan recruitment, placement, personal administration, training dan development, organisasi desain, organisasi development.
performance management, desain, compensation, package, industrial relation, manpower, regulation, dan lain-lain. Menguasai bahasa Inggris, minimum pasif, mampu mengoperasikan komputer, program Windows. Soft skill yang harus dimiliki yaitu leadership, management skill, interpersonal skill, negotiation skill, communication skill, time management, analysis thinking, problem solving, dan decision making, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian ada training, semua pelatihan yang relevan dengan hard skill dan soft skill. Perkenalkan, nama saya Habibatul Mila. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang pertama saya akan menjelaskan slip gaji dari PT Sinar Trijaya. Yaitu yang pertama ada transfer bulanan, ada NIK, nama, Departemen PGA, Seksi PGA, Hub Seksi Human Resource. Yang pertama ada gaji pokok yaitu 7.209.608 perak. Yang kedua ada tunjangan masa kerja yaitu 102.000, tunjangan jabatan 350.000, lembur 221.434 perak. Ada tunjangan transport yaitu 420.000, BPJS TK ada 379.946 perak. BPJS Kespres yaitu 288.384 perak, BPJS JPP 144.192 perak, dana pensiun ada 460.415 perak. Dan di sini juga ada potongan THT yaitu sebesar 692.122 perak, ada BPJS Ketenagakerjaan 624.138 perak, potongan jaminan pensiun yaitu 216.288 perak, potongan komparasi yaitu 1.229.700 perak, potongan IKPMI yaitu 40.000 dan potongan koordinator 30.000, potongan BPJS Kesehatan 360.480 perak, dan yang terakhir yaitu pajak penghasilan 166.117 perak. Di sini ada total pendapatannya yaitu 9.576.979 perak. Untuk plafon medikal itu ada 1.430.000, yang terpakai 972.000, sisanya 450.000. Dan total potongannya yaitu semuanya ada 3.258.846 perak. Gaji bersih yaitu 6.318.134 perak. PPh ditanggung pemerintah yaitu 0 dan dibayarkan semuanya Rp6.318.000. Selanjutnya ada SOP pembayaran gaji, standar operasional prosedur pembayaran gaji pegawai. Yang pertama ada nomor dokumen, masa berlaku, revisi, tanggal revisi, dan halaman. Prosedur pelaksanaan. Prosedur pembayaran gaji atau upah pegawai. Yang pertama berdasarkan penerimaan karyawan dan surat keputusan pengangkatan karyawan dibuat kartu gaji termasuk pinjaman karyawan oleh bagian personalia. Yang kedua berdasarkan kartu gaji dibuat rekapan daftar gaji dan utang karyawan termasuk pembayaran pinjaman tiap bagian oleh bagian personalia. Yang selanjutnya yaitu dibuat rekapan total gaji karyawan dan daftar ulang karyawan pembagian diberikan ke bagian keuangan. Yang keempat yaitu ada bagian keuangan meminta otorisasi dan direksi setelah diotorisasi gaji dibayarkan ke bagian kepersonalia. Bagian personalia menerima uang sebesar total gaji sebelum dikurangi pinjaman karyawan dan total gaji karyawan dan daftar uang karyawan. Menandatangani bukti pembayaran. Yang kelima, ada bukti pembayaran diberikan ke bagian dokumentasi. Yang keenam, bagian personalia memasukkan uang ke amplop atau masing-masing karyawan. Yang ketujuh, ada hasil pelunasan pinjaman karyawan oleh bagian personalia dikembalikan ke bagian keuangan. Selanjutnya ada tujuan.
Tujuannya itu yang pertama, prosedur ini disusun dengan tujuan untuk membuat pedoman dan panduan dalam melaksanakan aktivitas pembayaran gaji atau upah karyawan atau pegawai. Dan ada ruang lingkup. Standar operasional prosedur ini meliputi kegiatan pengajian karyawan, mulai pengumpulan data-data pegawai, perhitungan gaji, sampai pembayaran gaji, dan penyimpanan dokumen. Dan juga ada definisi, yaitu pembayaran gaji atau upah karyawan adalah aktivitas untuk membayarkan sejumlah uang dan tunjangan kepada pegawai sebagai imbal balik atas jasa yang digunakan oleh perusahaan.